Ko 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 ko. Udah ada masih ada 7 belakang dia tuh. Bang, main. Kedua apa? Sompat gitu. Ya harus lintahan. Dah ya lah. Oke. Mulai 1 2 3. Halo. Kami siswa-siswi SMA Negeri 1 Sukadahulu tahun angkatan 2018-2019 kelas 12 IPA akan menceritakan sedikit informasi mengenai Perang Dunia Pertama. Baiklah, selamat menyaksikan. Tunggu sebentar. Sebelumnya, saksikan video kami yang berikut ini. A. Latar belakang terjadinya Perang Dunia I. Perang Dunia I berlangsung antara tahun 1914 sampai tahun 1918. Nah, penyebab khusus, ada beberapa penyebab khusus yang menyebabkan terjadinya Perang Dunia I. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan tentang penyebab umumnya. Penyebab umumnya terjadi Perang Dunia I yaitu adanya perebutan daerah jajahan antara negara-negara kolonialis dan imperialis. Nah, beberapa penyebab khusus akan saya sebutkan. Yang pertama, yaitu politik mencari kawan atau yang dikenal dengan System of Alliance. Politik mencari kawan ini adalah suatu politik yang dianut oleh negara-negara pada saat itu. Yang pada saat itu terjadi banyak sekali konflik dan mereka berlomba-lomba untuk mencari kawan-kawan yang akan mereka gunakan persekutuan tersebut untuk melawan negara-negara lain yang akan mengancam kedudukan ataupun kedaulatannya. Nah, politik mencari kawan ini membagi lagi, ada beberapa persekutuan yang tercipta. Yang pertama ada Triple Alliance. Triple Alliance terdiri dari Jerman, Austria, Hongaria, dan Italia. Sebelumnya ada yang namanya Liga Tiga Kaisar, yaitu pada tahun 1872 yang terdiri dari Jerman, Austria, Hongaria, dan Rusia. Nah, pada tahun 1872 Rusia memutuskan untuk keluar dari perkumpulan ini atau kelompok ini. Dan pada tahun 1882, 10 tahun kemudian, Italia memutuskan untuk masuk ke dalam kelompok ini dan membentuk yang namanya Triple Alliance. Yang dikenal pada saat ini yaitu Blok Sentral. Nah, yang B, yang kedua yaitu Triple Entente. Apa itu Triple Entente? Triple Entente adalah persekutuan kedua yang terjadi dan terdiri dari anggota-anggota seperti Inggris, Prancis, dan Rusia. Kelompok ini terjadi karena beberapa perjanjian. Yang pertama, Franco-Russian Alliance pada tanggal 4 Januari 1892 yang berisi tentang persahabatan militer antara Prancis dan Rusia. Yang kedua, Entente Cordiale pada tanggal 8 April 1904. Perjanjian ini antara Inggris dan Prancis. Apa yang menyebabkannya? Penyebab umumnya yaitu adalah mereka sangat mengkhawatirkan serangan Jerman yang akan datang secara tiba-tiba dan mereka sedang bersiap-siap untuk melawan Jerman. Yang ketiga, yang terakhir yaitu Anglo-Russian Convention atau Anglo-Russian Entente pada tanggal 31 Agustus 1907. Perjanjian ini yaitu perjanjian antara Inggris dan Rusia. Perjanjian ini membahas tentang hubungan diplomatik antara kedua negara. Yang kedua, yaitu perlombaan persenjataan. Perlombaan persenjataan ini terjadi antara Triple Alliance dan juga Triple Entente. Perlombaan persenjataan ini terjadi karena pada saat itu perkembangan teknologi sudah sangat pesat dan semua negara berlomba-lomba untuk membuat persenjataan dan banyak sekali teknologi baru untuk saling melawan dan saling menjatuhkan satu sama lain. Dan sekian dari saya. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Semua materi yang akan kami jelaskan nanti, yang telah saya jelaskan juga berasal dari buku ini, buku sejarah ya ini.
Selesai. Oke, baiklah saya akan menjelaskan jalannya Perang Dunia I. Perang Dunia I merupakan perang yang melibatkan dua kelompok negara, yaitu pihak sentral dan pihak sekutu. Pihak sentral atau blok Jerman terbagi menjadi 4 negara, yaitu Jerman, Turki, Bulgaria, dan Australia dan Finlandia. Sedangkan pihak sekutu atau blok Prancis terbagi menjadi 23 negara, yaitu Prancis, Inggris, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu medan perang dunia I terbagi ke dalam beberapa wilayah peran atau front. Yang pertama yaitu front barat. Front barat merupakan pertempuran Jerman dan Belgia dan Prancis. Dan yang kedua yaitu front timur. Front timur merupakan medan pertempuran Jerman dan Rusia. Dan yang ketiga yaitu front Italia. Pada front ini, Jerman berhasil mengalahkan Italia. Dan yang terakhir yaitu front Balkan. Front Balkan merupakan pertempuran yang melibatkan negara-negara Australia, Hungaria, Inggris, Turki, Yunani, Bulgaria, Syria, dan Mesir. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan akhir dari Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama telah membuat kehidupan masyarakat menjadi sengsara, baik di negara yang berperang maupun tidak. Kondisi ini berlangsung juga di Jerman, apalagi negara ini mendapat blokade dari negara-negara lawan perangnya. Hal tersebut membuat pemerintahan Jerman semakin terjepit. Di satu sisi, Jerman harus menghadapi sekutu dan di sisi lain menghadapi pemberontakan dari pihak komunis. Hal yang hampir sama juga terjadi pada Australia. Di negara ini, kaum komunis dan kaum Salvia berhasil menggulingkan Kaisar Kari pada tahun 1918, sehingga Australia dan Hungaria berubah menjadi republik. Kekalahan blok sentral membuat mereka menandatangani beberapa perjanjian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian Versailles. Adapun isi perjanjian tersebut yaitu Jerman harus menyerahkan daerah Alsace. Yang kedua, semua tanah jajahan Jerman harus dilepaskan. Yang ketiga, Jerman harus membayar ganti rugi kepada sekutu sebesar 132 miliar mark. Dan yang terakhir, semua kapal dagang Jerman diserahkan kepada Inggris. Oke, saya di sini akan menjelaskan akibat Perang Dunia yang Pertama, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu di bidang politik dan di bidang ekonomi. Di bidang politik, kerajaan Jerman, Austria-Hungaria, dan Turki berubah menjadi negara republik yang menganut sistem demokrasi liberal. Rusia menjadi negara republik dengan paham komunis. Selanjutnya, lahirnya negara baru seperti Polandia, Finlandia, Hungaria, Cekoslovakia, Yugoslavia, Mesir, Saudi Arabia, Irak, Syria, Lebanon, dan Transjordania. Austria-Hungaria dipecah menjadi dua negara, yaitu Hungaria dan Austria. Turki menyerahkan negara-negara jajahannya. Liga Bangsa-Bangsa atau The League of Nations dibentuk pada tahun 1920. Timbulnya paham-paham politik baru, seperti di Italia lahir paham fasis. Yang kedua, di bidang ekonomi, terjadinya krisis ekonomi. Amerika Serikat menjadi negara kreditor di dunia. Negara-negara liberal seperti Amerika Serikat telah mengubah sistem ekonominya. Sekian dari saya. Liga Bangsa-Bangsa atau lebih dikenal dengan singkatan LBB merupakan suatu organisasi dan bukti dari keinginan untuk menciptakan perdamaian di dunia.
Liga Bangsa-Bangsa ini merupakan organisasi yang diprakarsai oleh Woodrow Wilson dengan judul usulan Peace Without Victory. Peace Without Victory ini kemudian diimplementasikan menjadi 14 pasal perdamaian yang dikenal dengan Wilson 14 Point. Sebagai realisasi dari Wilson 14 Point ini, pada tanggal 10 Januari 1920, Liga Bangsa-Bangsa ini didirikan dan bermarkas di Jenewa, Swiss. Adapun tujuan dari Liga Bangsa-Bangsa ini, yang pertama, menjamin perdamaian dunia. Yang kedua, memelihara keamanan dan memajukan hubungan persahabatan antara bangsa atau negara, serta mencegah perperangan antara negara. Yang ketiga, menjunjung hukum dan perjanjian internasional. Yang keempat, meningkatkan dan memelihara kerjasama antara internasional dalam segala bidang, seperti bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan kebudayaan. Liga Bangsa-Bangsa ini sendiri memiliki struktur organisasi. Struktur organisasi tersendiri terdiri dari sidang umum, sekretariat tetap, dewan khusus, dan mahkamah internasional. Masing-masing struktur organisasi ini mempunyai tugasnya masing-masing. Liga Bangsa-Bangsa sendiri dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya dipercaya tidak mampu menjamin perdamaian dunia. Hal tersebut dikarenai oleh beberapa faktor. Yang pertama, karena negara-negara kecil tidak berani menghukum negara-negara yang besar. Yang kedua, Liga Bangsa-Bangsa ini tidak memiliki wewenang penuh terhadap sengketa-sengketa internasional. Yang ketiga, Liga Bangsa-Bangsa ini tidak bisa memberikan sanksi tegas terhadap negara-negara yang melakukan pelanggaran. Yang keempat, Liga Bangsa-Bangsa ini bersifat sukarela. Namun, dalam menjalankan beberapa tugas, Liga Bangsa-Bangsa telah berhasil menghasilkan dan mensponsori perjanjian damai di dunia. Yang pertama, Perjanjian Protokol Jenewa. Yang ketiga, Perjanjian Locarno. Yang terakhir, Perjanjian Damai Coleg Bray. Sekian, terima kasih.